Jumpa lagi dengan Riz Channel. Pada video berikut akan disampaikan tentang e-commerce sebagai pengantar oleh Tiri Sudartono. Selamat menyaksikan. Sebelum berlanjut ke pembahasan tentang pengantar e-commerce dan agar channel ini dapat terus berkontribusi, mohon ditekan tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Pada slide berikut ini akan disampaikan tentang definisi e-commerce secara umum. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasinya. Artinya bahwa transaksi jual dan beli menggunakan perangkat komputer, smartphone, ataupun alat komunikasi lainnya yang terhubung dengan koneksi internet, atau pada masa sekarang sering kita sebut sebagai transaksi online. Jadi, pengertian e-commerce secara detail dapat disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufacturer, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer network, yaitu internet. Dengan kata lain bahwa transaksi jual beli perdagangan dilakukan melalui jaringan internet dengan media komputer, smartphone, ataupun alat komunikasi lainnya, perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, sehingga terjadi tukar-menukar jual beli secara online. E-commerce mulai diperkenalkan sejak era tahun 1990. Berikut adalah pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut Loudon dan Loudon, pada tahun 1998 menyatakan bahwa e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Selanjutnya, e-commerce diterjemahkan oleh Onoue Purbo yang menyatakan bahwa e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi, berdasarkan pengertian e-commerce menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah perdagangan secara elektronik dengan menggunakan perangkat komputer, smartphone, maupun perangkat elektronik lainnya yang terhubung dan terkoneksi dengan jaringan internet. Atau dengan kata lain bahwa transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara online. Berikut adalah latar belakang e-commerce atau latar belakang perdagangan secara elektronik. Karena adanya keinginan transaksi perdagangan yang cepat dan mudah. Cukup dengan koneksi internet dan komputer atau telepon pintar maupun perangkat yang terhubung dengan jaringan internet, maka kegiatan transaksi langsung antara pengguna dan pembeli dapat dilakukan secara cepat. Nah, lalu kenapa muncul istilah e-commerce? Jadi, terdapat 3 faktor yang melatar belakangi munculnya e-commerce di era digital. Yang pertama, evolusi komputer beserta perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang kedua, jaringan komputer dan internet yang berkembang pesat. Yang ketiga, gaya hidup dan pola berpikir manusia di era digital yang berubah. Nah, jadi ketiga faktor tersebut memunculkan istilah e-commerce. Pada intinya bahwa semua ingin serba cepat, semua ingin serba mudah, sehingga muncullah istilah e-commerce atau perdagangan elektronik komersial
Perdagangan secara elektronik yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa melakukannya. Berikut adalah alur kegiatan e-commerce secara sederhana. Pertama, konsumen melakukan pemilihan produk ataupun jasa melalui perangkat elektronik berupa komputer, smartphone, ataupun perangkat elektronik lainnya yang terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya, produk dan jasa yang terpilih oleh konsumen dilakukan pembayaran melalui bank payment atau jasa keuangan lainnya secara virtual. Barang yang ada di suatu tempat, jasa yang ada di suatu tempat, selanjutnya dilakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi kepada konsumen. Konsumen menerima barang atau jasa dari angkutan atau jasa ekspedisi. Tahap terakhir adalah konsumen melakukan pelaporan bahwa barang yang diterimanya, jasa yang diterimanya sudah diterima dengan baik. Tahapan selesai. Selanjutnya, agar perdagangan secara elektronik berjalan dengan baik, terdapat komponen yang saling keterkaitan. 4 komponen kegiatan pada e-commerce. Yang pertama, penjual. Pihak penjual dalam hal ini dapat berupa pemilik toko online atau sejumlah pelaku usaha lainnya. Yang kedua, konsumen adalah pengguna dan pembeli produk atau jasa yang menggunakan toko online sebagai sarana tempat belanjanya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi informasi merupakan cakupan semua teknologi yang berhubungan langsung dengan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Dan yang terakhir, yang keempat, jaringan komputer atau jaringan internet. E-commerce memerlukan ketersediaan jaringan komputer, khususnya internet, sehingga jaringan internet ini mampu melayani transaksi pengguna perdagangan secara online dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Pada umumnya perdagangan tentunya memiliki sistem. Begitu juga pada perdagangan secara elektronik, memiliki sistem berbeda. Yang pertama adalah online processing perspective, yaitu sistem yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan informasinya melalui internet transaksi online. Yang kedua, digital communication perspective, yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital produk, jasa dan pembayaran online komunikasi secara elektronik. Yang ketiga, service perspective, sistem yang memungkinkan upaya menekan biaya, menyempurnakan kualitas produk, dan informasi instan terkini, dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa, efisiensi, dan layanan pelanggan. Yang keempat, bisnis proses perspektif. Sistem yang memungkinkan otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja otomatisasi proses bisnis. Yang terakhir adalah market of one perspective. Sistem yang memungkinkan proses customization produk dan jasa untuk dapat dipastikan pada kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan secara efisien. Berikut adalah beberapa metode interaksi penjual dan pembeli serta proses pada e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce business to business atau sering dikenal dengan B2B. B2B adalah transaksi secara elektronik yang dilakukan antara perusahaan kepada perusahaan. Metode berikutnya
adalah metode retail atau business to customer atau yang sering dikenal dengan B2C, yaitu transaksi perdagangan secara elektronik yang dilakukan antara perusahaan dengan langsung ke customer sebagai pembeli akhir. Metode transaksi berikutnya adalah metode customer to business atau sering disebut dengan C2B. Artinya bahwa customer melakukan transaksi penjualan secara elektronik langsung kepada perusahaan. Metode selanjutnya dalam transaksi jual beli adalah customer to customer atau sering dikenal dengan C2C. Artinya bahwa penjual akhir menjual barangnya kepada pembeli akhir secara elektronik. Selanjutnya, metode-metode penjualan secara elektronik yang sering digunakan di masyarakat umum, yaitu business to government atau dikenal dengan B2G, yaitu penjualan dan pembelian dilakukan dari perusahaan kepada pemerintahan. Selanjutnya, government to business, artinya bahwa transaksi jual beli secara elektronik dari pemerintahan kepada perusahaan atau sering dikenal dengan G2B. Dan yang terakhir adalah transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh government to citizen. Artinya bahwa pemerintah melakukan transaksi menjual produk dan jasanya kepada masyarakat umum atau yang sering dikenal dengan G2C. Berikut adalah bagaimana menangani manajemen persediaan dan sumber produk. Yang pertama adalah dropshipping. Dropshipping dapat diartikan bahwa pembelian dilakukan oleh konsumen kepada toko online, selanjutnya toko online melakukan pengiriman barang kepada jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi melakukan pengiriman barang langsung ke konsumen. Menangani manajemen persediaan dan sumber produk melalui metode wholesaling dan warehousing. Pertama, toko online melakukan pemesanan langsung kepada supplier. Selanjutnya, supplier mengirim pesanan ke gudang toko online. Kemudian, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Toko online mengirimkan pesanan konsumen langsung dari gudang stok atau gudang persediaan toko online ke konsumen akhir. Menangani manajemen persediaan dan sumber produk melalui metode private label dan white label. Pertama, toko online melakukan pemesanan langsung kepada supplier. Supplier yang menerima pesanan dari toko online memberi label produk tertentu dengan label yang diinginkan oleh toko online. Selanjutnya, konsumen melakukan pemesanan melalui toko online. Berikut menangani manajemen persediaan dan sumber produk melalui metode subscription e-commerce. Ini adalah metode yang sering digunakan di masyarakat umum. Yang pertama, toko online melakukan pemesanan langsung kepada supplier. Selanjutnya, pesanan otomatis ditagihkan dan dikirim ke konsumen. Konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Ini adalah cara yang paling sederhana. Demikian pengantar e-commerce yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.